Terkadang kita terjerumus dalam dosa melalui pintu ibadah. Bukan maksiat, tapi ibadah. Kenapa bisa? Ibadah bisa menjadi pintu yang menjerumuskan kita dalam dosa. Karena ibadah itu dilakukan tanpa mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin memuliakan orang soleh, tapi dengan cara yang mereka buat-buat sendiri. Tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Mereka buat-buat sendiri. Ini termasuk pintu kesyirikan. Contoh jamaah sekalian yang terjadi sampai hari ini. Cara sebagian orang untuk memuliakan orang-orang soleh, yaitu membangun kuburan para wali. Membangun kuburan para wali dibuat menjadi megah. Padahal Rasulullah SAW telah melarang perbuatan tersebut. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah SAW ayyujassasal qabr wa ayyuq'ada alaih wa ayyubna alaih." Rasulullah SAW melarang 3 hal terkait kuburan. Yang pertama, beliau melarang menyemen kuburan. Yang kedua, beliau melarang duduk di atasnya. Yang ketiga, beliau melarang membangun di atasnya. Subhanallah. Hadisnya jelas. Tapi apa yang terjadi pada umat ini? Kuburan para wali mereka buat menjadi megah. Mereka bangun kuburannya. Mereka buat tampil beda. Pada akhirnya setan membisikkan kepada mereka, ini kuburan keramat. Dan tidak ada dalam syariat Islam yang disebut kuburan keramat, yang bisa untuk kemudian kita mencari berkah darinya, atau kita berdoa kepada penghuni kuburnya agar dia mengabulkan doa kita, atau meneruskan kepada Allah, atau kita ambil batu-batuannya lalu kita jadikan sebagai jimat. Ini semua adalah syirik. Mencari berkah dari kuburan para wali termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda tentang mencari berkah dari pepohonan atau dari benda-benda. Apa kata beliau? Innaha sunan. Itu adalah tradisinya orang-orang musyrik. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Sama dengan ucapan Nabi Musa alaihissalam, ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kalian pingin mencari berkah atau pingin ditetapkan sebuah pohon atau benda apa saja untuk mencari berkah, maka permintaan itu sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa. Apa permintaan Bani Israel kepada Musa? Nabi SAW menyebutkan ayat Al-A'raf 138. Kata Bani Israel, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung-patung untuk kami sembah sebagaimana milik mereka. Kata Nabi SAW, mencari berkah dari pepohonan atau benda-benda sama dengan permintaan Bani Israel. Pingin menyembah patung. Artinya apa? Itu adalah syirik. Atau mengambil batu-batuan di kuburan digunakan sebagai jimat.
Nabi SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Tapi subhanallah, ada katanya kubur seorang wali, setiap hari batu-batuannya harus ditambah. Ambles terus. Karena orang berdatangan untuk dijadikan sebagai jimat batu-batuan di kuburannya. Dan yang paling parah adalah yang berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Karena doa itu ibadah. Padahal setiap hari kita nyatakan dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenyataannya, sebagian orang ketika butuh pertolongan, mereka malah minta kepada penghuni kubur. Sama saja, dia minta agar penghuni kubur itu mengabulkan doanya, ataukah minta diteruskan kepada Allah. Dua-duanya adalah syirik. Kenapa? Doa itu ibadah. Ibadah hanya milik Allah, dan Allah tidak membutuhkan perantara dalam beribadah. Ini jemaah sekalian, akibat kuburan yang dibangun, dibuat menjadi megah. Maka hadis ini ingatlah selalu. Nabi SAW mengatakan, atau sahabat Jabir mengatakan, Nabi SAW melarang 3 hal: menyemen kuburan, duduk di atas kuburan, dan membangun di atasnya. Dan hadis ini ada lanjutannya dalam riwayat At-Tirmidzi. Dan tambahan riwayat ini sahih, yaitu larangan yang keempat, wa ayyuktaba 'alaiha. Rasulullah SAW juga melarang menulis di atas kuburan. Jadi 4 larangan ini. Baik, ini jemaah sekalian yang pertama, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang soleh. Jadi hati-hati. Ibadah itu kalau kita lakukan secara melampaui batas, malah menyesatkan kita.